Wow, ternyata siaran Sinemasi itu seru dan menarik loh. Assalamualaikum sobat SPD, masih rame nih tentang SBO yang digantikan channel dari Sinemasi ya. Jadi yang masuk di Cavision itu ada Sinemasi, Sinemasi Extra, Sinemasi Action, Sinemasi Max, terus Sinemasi Kids, Global Tracker, dan Love and Nature. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya. Jadi dari mulai Love and Nature. Untuk siaran ini setahu saya sudah ada ya di Next Parabola. Jadi siarannya itu seperti pemandangan alam liar, hewan-hewan liar gitu ya. Tapi setahu saya sih nggak ada kayak voice overnya yang menjelaskan bla bla blanya gitu ya, setahu saya. Mungkin kalau sekarang sudah ada, sobat bisa bantu saya di deskripsi video ya, karena saya jarang nonton Love and Nature sore ini. Terus kemudian untuk yang Global Tracker, siarannya apa saja sih? Jadi di sini saya cari informasi tentang semua siaran ini ya. Apakah memang siarannya sebanding dengan SBO, Discovery, dan lain-lain. Jadi di Global Tracker ini ada siaran-siaran Nature and Environment, di mana isi siarannya itu mempelajari kehidupan tentang alam liar. Terus sobat mungkin bisa lihat ya, contoh-contoh pembahasannya juga ada nih di sini. Di channel yang sama juga ada pembahasan tentang destination and food. Jadi banyak nih tentang fried chicken inflation index, terus sejarahnya tentang whiskey, discover tentang rooms ya atau minuman, ada coklat dan lain-lain. Selanjutnya juga ada tentang bisnis, di mana ada pembahasan tentang Mark Zuckerberg, tax meta, krisis ekonomi. Jadi isinya ya bisnis dan politik ini ya. Terus juga ada science dan teknologi. Tuh ada NASA, first plan to grow in moon dirt. Wow, dia mau nanam tanaman di bulan katanya. Terus ada robot ikan, Mercury crash. Wow, keren-keren sini. Ini keren nih, jadi ilmu pengetahuan teknologi ya. Dan yang terakhir adalah personality and art. Oke, jadi ini tentang kehidupan atau sejarah tentang kehidupan Queen Elizabeth II, Service and Duty, kemudian the story behind Lady Gaga. Wah, keren-keren. Ini sejarah yang bagi orang-orang yang menyukai biografi gitu ya, bisa untuk pembelajaran. Ini keren sih. Jadi dalam satu channel yang namanya Global Tracker ini ya sudah cukup lengkap ya kalau misalkan kita lihat dari sisi dokumenter. Terus sekarang kita lanjut ke poin utamanya, yaitu Sinemasi Group. Apakah memang Sinemasi Group ini mampu menyaingi SBO atau bahkan lebih bagus? Jadi kita mulai lihat ya. Jadi sebenarnya setelah datanya saya tarik ya, Sinemasi itu sudah ada loh di Cinasat 11, tapi ini adalah frekuensi C-band. Di sini sih tulisannya HEVC, formatnya SD. Jadi di sini belum HD. Tapi tenang aja, ini belum tentu yang di Cavision nanti juga SD ya. Ini hanyalah di satelit lain yang saya coba lihat nih. Sepertinya Star Sport. Oke, ini berarti satelit yang ditujukan untuk penonton India. Jadi di India udah nonton duluan nih Sinemasi dari tahun 2022. Selanjutnya Asiasat 9. Jadi yang Cinasat 11 tadi itu yang tempat Nin Media zaman dulu, tapi sekarang yang versi C-band ya. Dan ini Asiasat 9 juga tempat Nin Media zaman dulu, tapi sekarang yang versinya adalah C-band. Jadi intinya bukan Nin Media, cuman satelitnya memang satelit yang dulunya dipakai oleh Nin Media. Oke, di sini Asiasat 9 juga frekuensinya itu C-band. Kemudian di sini juga ada Sinemasi Extra, Sinemasi Doku, Sinemasi Max dengan format HD 720. Lumayan lah ya, seenggaknya dari HD yang full HD beneran sampai HD yang rendahnya 720. Jadi ingat ya, berarti yang di Cavision nanti bisa berarti benar-benar full HD atau mungkin 720 atau mungkin SD. Jadi itu tergantung dari provider Cavisionnya. Jadi intinya Sinemasi ini sudah ada dari tahun 2022 ya kalau data yang saya lihat di linksat.com. Oke, selanjutnya kita masuk ke Sinemasi. Sebenarnya Sinemasi itu apa sih? Sinemasi itu sebenarnya grup Mim Uni. Jadi bukan Sinemasi Group ya. Jadi Mim Uni Group. Oke, jadi ini saya translate ya untuk memudahkan kita dalam memahami, karena saya juga kurang paham bahasa Inggris. Mungkin supaya kita lebih mengenal Mim Uni itu siapa, ini saya baca dulu ya. Mim Uni Media Entertainment adalah mitra umum perusahaan penyiaran global Dubai. Jadi dari Dubai.
Mim Uni Media Entertainment adalah perusahaan yang berspesialisasi dalam distribusi produk media, saluran TV, dan konten yang dipilih dengan cermat untuk menarik, menggairahkan, dan mengubah masyarakat tempat kita hidup secara signifikan. Melalui produk-produk inovatif ini, kami berusaha untuk memprovokasi audiens kami untuk melihat dunia di sekitar mereka dengan cara yang benar-benar baru. Oke, mungkin sobat yang mau baca lebih lengkapnya bisa langsung ke mimuni.com ya, jadi lebih lengkap. Terus kita lihat salurannya, ternyata di sini ada yang sampai 4K loh, saluran TV 4K atau UHD, Ultra HD. Oh, itu keren banget kalau emang support ya. Sayangnya untuk bandwidth 4K ini gede banget gitu, mungkin satu transponder hanya bisa satu doang. Dan jika diterapkan di Cavision ini kayaknya nggak mungkin deh maksimal tuh Full HD. Karena di Cavision yang aku band deh contohnya itu kan cuma ada 2 transponder. Kalau dipakai sama 4K habis kuotanya ya. Jadi ya maksimal paling HD gitu. Sebenarnya di Mim Uni ini banyak banget ya channel-channelnya tuh. Jadi di sini yang kita lihat adalah yang Cinemaci. Untuk Cinemaci-nya juga ternyata banyak banget ya. Ada Cinemaci, Extra, Max, komedi, doku, romance, scream, urban, fantasi, kids, action, crime, dan lain-lain. Banyak banget tuh sampai bawah. Dan yang tersedia di Cavision hanya 5 kategori ya. Sebelum kita lihat detail channelnya, kita lihat dulu portofolio dari saluran Mim Uni ini. Jadi ini mencangkup saluran gaya hidup, musik, olahraga, anak-anak, film, dan 4K yang disiarkan di Timur Tengah, Afrika, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan Rusia. Koleksi jaringan TV kami di seluruh dunia cocok untuk distribusi global. Jadi ibaratnya ini sudah besar ya, bukan yang ecek-ecek nih. Jadi Cinemaci ini adalah premium TV channel ya, dimana di Cinemaci ini sudah ada lebih dari 1000 judul yang disiarkan. Mungkin bagi sobat yang paham bahasa Inggris bisa baca sendiri ya, tapi ada yang menarik buat saya itu adalah jadi isi filmnya itu dari tahun 2000 sampai 2021. Jadi benar-benar luas banget nih filmnya, hingga tahun-tahun terakhir juga ada. Jadi ini adalah share genre dari channel Cinemaci. Jadi ada 10% action, 20% drama movie, 10% trailer movie, 20% comedy movie, 10% adventure, 20% romantik, 10% criminal movie. Jadi ini layaknya HBO ya. Di satu channel Cinemaci ini sudah lengkap nih, semua genre ada. Jadi di Cinemaci ini ads free ya, jadi nggak ada iklan. Mungkin iklannya ya cuplikan yang akan datang gitu ya, atau jadwal-jadwal filmnya mungkin ya, seperti SBO. Terus ini TV-nya juga 24 jam per 7 hari non-stop. Terus yang disediakan dari sumbernya itu sebenarnya Full HD. Nanti mudah-mudahan di Cavision juga Full HD ya. Dan target audiensnya itu 16 plus ya. Jadi Cinemaci ini cocok untuk remaja hingga orang tua. Selain 1000 koleksi dari judul film, jadi setiap minggunya ada 5 judul baru yang masuk. Ibaratnya dalam seminggu itu ada 5 ya, berarti seharinya 1, libur 2 hari gitu ya. Seenggaknya ada film premier. Ini termasuk lumayan banyak loh. Jadi biasanya kalau di SBO itu biasanya premiernya cuma 1, 2 setiap hari Jumat yang saya ingat ya. Jadi kayak gitu. Nah ini 5 itu termasuk banyak ya seminggu. Jadi kalau sebulan itu ada 20 channel baru. Kalau yang nanya kenapa SBO diulang-ulang, terus Cinemaci juga yang langganan tiba-tiba ngomong gitu ya, itu pasti diulang-ulang ya. Karena ada 1000 koleksi film, jadi itu udah masuk ke playlist, cuman ditambah dari 5 yang baru tadi setiap minggunya. Kita lanjut ke Cinemaci Extra. Oke, di sini sih bintang-bintangnya terkenal semua ya yang kita lihat ya di layar. Jadi di Cinemaci Extra ini juga filmnya campuran ya, ada film romantik kayak The Notebook, terus Titanic drama, terus ada The Town, ada film Jumanji di mana ini action dan komedi, terus ada Sherlock Holmes. Jadi kayaknya lebih ke drama ya. Jadi rata-rata di Cinemaci Extra ini adalah film-film terkenal ya, award winning masterpiece. Jadi yang mendapatkan penghargaan. Dan ini adalah share dari genrenya ya, 5% adventure, 10% action, 5% western, 10% drama, 5% military, 10% thriller and mystery, 5% fantasy and science fiction, 10% crime, 10% komedi, 10% melodrama, 10% romantik, 10% biografis and historical. Kayak banget genrenya ya, luas. Dan sisanya sama ya, penjelasannya seperti yang sebelumnya, jadi Full HD, terus tidak ada iklan. Lanjut ke Cinemaci Max. Untuk Cinemaci Max ini itu lebih ke arah petualangan, romantis, pencurian, crime and mystery, komedi, history, tokoh inspirasi, petualangan keluarga, dan banyak lagi sebenarnya kalau saya sebutkan ya.
Jadi film-film di Sinemasi Max ini adalah film-film yang berasal dari award-winning movie from over the globe. Jadi dunia kelasnya ya, udah mendunia ini kelas filmnya. Sinemasi Max ini berisi film-film dengan sutradara yang terkenal seperti James Cameron, yaitu yang membuat film Titanic dan Avatar. Kemudian Martin Scorsese yang membuat film Mafia. Jadi memang seperti spesialisasinya dari Martin Scorsese ya. Ada juga Steven Spielberg itu yang membuat film Jurassic Park. Kemudian ada Christopher Nolan yaitu yang membuat film Batman, dan masih banyak lagi sutradara-sutradara terkenal yang ada di Sinemasi Max. Dan ini adalah share genre dari Sinemasi Max. 5% adventure, 10% action, 5% western, 10% drama, 5% military, 10% thriller and mystery, 5% fantasi dan science fiction, 10% crime, 10% komedi, 10% melodrama, 10% romantik, 10% biografi dan historical. Untuk lanjutannya juga sama ya seperti sebelumnya. Selanjutnya Sinemasi Action. Jadi ini berisi film-film dengan kecepatan tinggi, ledakan, kejar-kejaran, pertarungan. Jadi film-film yang ada di Sinemasi Action ini itu berisi aktor-aktor yang terkenal yang kita semua sudah pasti tahu. Jadi sudah tahu ya kualitas filmnya bagaimana. Dan ini adalah share dari genre action di Sinemasi, yaitu 20% trailer, 20% komedi, 20% kriminal, 20% petualangan, dan 20% drama. Jadi ini benar-benar berfokus kepada film-film action. Yang terakhir adalah Sinemasi Kids. Sinemasi Kids ini berisi film-film dari The Best Kids Animation dan series, lebih dari 3.000 movie dan lebih dari 100 jenis tayangan series anak-anak yang berbeda. Kemudian di tiap minggunya ini ada lebih dari 150 movie and series yang ditambahkan setiap minggunya. Wow, lebih banyak lagi nih ya daripada yang 5 di awal. Jadi 5 itu bukan apa-apa. Ternyata ada yang lebih banyak lagi di Sinemasi Kids, yaitu 150 judul yang ditambahkan setiap minggunya. Kemudian di Sinemasi Kids ini juga ada educational contents ya. Jadi ada pendidikan dari world class documentaries. Terus ada juga fakta menarik tentang binatang. Terus ada pembelajaran juga seperti biologi, matematika, fisika, chemistry. Wah, pokoknya banyak deh ya. Terus juga ada konten dari variety. Jadi isinya itu seperti karaoke, lip sync, celebrities and idol, kids and teen, pets advice, care entertainment, popular song, dan lullabies atau film-film yang untuk mengantarkan tidur. Sebenarnya masih banyak banget penjelasan dari Sinemasi Kids. Saya juga heran kenapa penjelasannya lebih lengkap daripada yang lain gitu ya. Jadi langsung aja ke intinya, ini target dari Sinemasi Kids adalah 6 tahun sampai 16 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Saya juga gak nyangka bakal sepanjang ini yang ngejelasin channelnya. Ternyata memang channelnya jauh lebih berkualitas sih menurut saya dari SBO, karena ini menjadi suasana baru ya dari dunia perfilman. Kalau video menambah wawasan sobat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.